warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak dan kalian semuanya, apa kabar? Puji syukur Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sudah belajar hari ini. Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Harapan ibu semoga pendidikan akan selalu tertanam sejak dini. Semangat pintar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang tanda baca. Tanda baca itu ada tanda titik, ada tanda koma, tanda titik dua, ada tanda hubung, tanda petik, tanda seru, tanda garis miring, ada tanda kurung, ada tanda tanya. Dan kita akan menjawab soal bersama-sama. Kita juga membahasnya. Dan yang terakhir, Ibu akan simpulkan tentang pelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang akan kita bahas, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Apa sih fungsi tanda baca? Memisahkan sesuatu dalam perincian atau pembilang, membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan pembaca. Mengapa sih harus ada tanda baca? Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan pembaca, bukan? Tanda baca itu menjadi penanda sebuah rangkaian kata. Banyak sekali tanda baca yang lain yang harus kita pahami ya anak-anak. Nah, untuk tanda baca yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik itu penanda berakhirnya sebuah kalimat. Tanda titik juga ada dalam penulisan bagan, ikhtisar ataupun daftar. Tanda titik berfungsi pemisah angka jam, menit, dan detik, menunjukkan jangka waktu, dan tanda titik juga berfungsi untuk memperjelas jumlah. Tanda titik tidak boleh digunakan pada akhir judul dan tidak boleh digunakan pada akhir surat. Yang selanjutnya itu tanda koma. Tanda koma digunakan di tengah kalimat. Tanda koma berfungsi memisahkan induk kalimat. Tanda koma ada di belakang kata penghubung antar kalimat. Tanda koma ini berfungsi untuk menghindari salah baca. Dan tanda koma ada dalam penulisan bilangan. Yang selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini untuk akhir suatu pernyataan lengkap. Tanda titik dua ada sesudah kata ataupun ungkapan. Tanda titik dua ini biasanya ada pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Untuk tanda titik yang selanjutnya itu ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini untuk menyambung suku, menyambung unsur-unsur kata ulang, menyambung huruf kata, perjelas hubungan, dan merangkai kata depan dengan huruf kapital. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini untuk mengapit judul, mengapit istilah, dan juga penutup kalimat. Nah, yang selanjutnya ya anak-anak ada tanda baca seru. Tanda baca seru digunakan pada kalimat perintah, menunjukkan ekspresi kaget. Untuk tanda yang selanjutnya itu garis miring. Garis miring biasa dipakai dalam nomor surat dan juga kalimat. Garis miring itu berfungsi sebagai pengganti kata hubung. Tanda baca tanya. Tanda baca tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu dan digunakan dalam tanda kurung. Yang selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung ini sebagai tambahan keterangan, mengapit keterangan, mengapit huruf, dan juga mengapit angka. Nah, di sini Ibu akan menyentuhkan tentang contoh tanda baca. Yang pertama itu ada contoh tanda titik.
Dila ingin makan permen coklat. Nah, tanda titik tadi berfungsi sebagai penanda berakhirnya sebuah kalimat. Yang selanjutnya ada tanda tanya. Apakah Anda dapat menghadiri rapat hari ini? Jadi tanda tanya ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Terus selanjutnya tanda seru. Tutup jendelanya. Tanda seru berfungsi untuk memerintahkan sesuatu. Jadi di sini kita memerintahkan seseorang untuk menutup jendela. Nah, untuk yang selanjutnya ada contoh tentang tanda koma. Karena kakinya sakit dan tidak ada taksi, Cynthia menjadi terlambat datang ke sekolah. Coba kalian bayangkan jika tidak ada tanda koma di sana. Pasti kalian akan membaca seperti ini. Karena kakinya sakit dan tidak ada taksi Cynthia, nanti orang mengira itu taksi punyanya si Cynthia. Iya bukan anak-anak? Untuk contoh yang selanjutnya ada tanda petik. Di sana kalian bisa lihat sendiri ya. Ada tanda petik yang mengapit sebuah kalimat. Nah, di situ ada kan tanda petik yang mengapit sebuah kalimat? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Untuk selanjutnya ada contoh tanda titik 2. Dodi. Nah, di situ ada tanda titik 2 karena tanda titik 2 tadi berfungsi dalam teks drama. Aku mengikutimu sejak tadi, yang menunjukkan Dodi yang berbicara, aku mengikutimu sejak tadi. Nah, kalian bisa baca sendiri ya contoh tanda baca, ada contoh tanda garis miring, contoh tanda hubung, contoh tanda kurung. Di sana kalian lihat contoh tanda kurung, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Di dalam kurung SIM. Artinya, surat izin mengemudi itu disingkat menjadi SIM. Adalah soal-soal yang kita bahas tadi. Kalian bisa membaca ulang ya untuk memperdalam dalam mempelajari tentang tanda baca ini. Coba kalian lihat dan baca kembali. Untuk kunci jawabannya ada di sini dan juga pembahasannya. Kalian bisa melihat jawaban ini, kenapa jawaban ini, dan di sana juga ada tentang bahasannya. Jadi kalian anak-anak bisa membaca soal dan menjawab serta tahu apa kenapa jawabannya bisa ini. Semangat! Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan tentang pelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda petik, tanda seru, tanda garis miring, tanda tanya, tanda kurung adalah tanda baca yang lazim. Salah satu ciri tulisan yang baik dan benar adalah menggunakan tanda baca yang sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Tanda baca dalam penggunaannya dapat dilihat pada bahasan di atas, bukan soal tahu. Bukan soal tahu saja, tapi harus dipahami lebih dalam tentang permasalahan yang sering muncul, yaitu salah penggunaan tanda baca. Salah dalam menggunakan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang fatal tanpa kita sadari. Sarana belajar dan giat pelatih adalah solusi
yang sangat-sangat efektif untuk keluar dari masalah yang terkadang timbul akibat salah dalam penggunaan tanda baca. Telah berakhir pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtani faradunu ilayya ila hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Sesungguhnya Allah yang menitipkan kepada kita apa yang telah diajarkan kepada kita, maka semoga Allah mengembalikan kepada kita saat kita membutuhkannya. Sampai jumpa kembali anak-anak.